Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin yang minggu depan yang Ibu sudah jelaskan. Di sini Ibu akan melanjutkan materinya. Kita akan melanjutkan materi yaitu tentang proses pembentukan sel telur. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis terjadi di dalam kelenjar reproduksi. Dalam kelenjar ini dihasilkan gamet atau sel germinal atau yang dimaksud yaitu proses berkembang sel telur dan sel sperma. Terus selanjutnya, itu ada beberapa tahap proses pembentukan sel telur. Ada yang tahu ada berapa tahap pembentukan sel telur? Proses pembentukan sel telur. Saya, Bu. Oke, silakan. Ada 3. Yang pertama fase penggandaan, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase pematangan. Ini saya akan menjelaskan ketiga tahap yang sudah disebutkan oleh saudari Metnawati, yaitu yang pertama fase penggandaan. Ketika masa perkembangan janin, beberapa sel yang ada di dalam sel telur perempuan berukuran lebih besar ketimbang yang lain. Yang kedua, fase pertumbuhan. Pada fase selanjutnya adalah growth phase atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris itu growth phase atau fase pertumbuhan, yaitu fase yang paling lama. Kenapa disebut fase yang paling lama? Karena fase ini adalah fase pertumbuhan, makanya disebut fase paling lama. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu fase pematangan. Fase ini dalam bahasa Inggrisnya itu maturation phase atau fase pematangan. Fase pematangan yaitu ketika meiosis 1 sudah terpenuhi saat berada di dalam tahap ini. 2 sel haploid terbentuk dalam folikel. Bisa dipahami bahwa proses pembentukan sel telur dimulai lewat meiosis, pembelahan yang menghasilkan 4 gamet, dan mitosis, pembelahan yang menghasilkan 2 anak identik. Apabila setelah proses degenerasi ootit tidak ada proses pembuahan, maka siklus pembentukan sel telur akan diulang kembali sejak awal. Jadi baik, setelah Ibu menjelaskan materinya tadi, ada yang paham dari materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah mengerti. Alhamdulillah. Oke, jadi baik, kita tutup saja hari ini karena waktunya juga sudah habis. Mungkin hanya ini saja pertemuan. Minggu depan kita akan membahas lagi materi berikutnya. Ibu tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah.